Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi hasil dari analisis artikel. Di sini saya Ferdinand sebagai moderator. Saya Fitri Nuriani. Saya Francisco. Yang pertama adalah perkenalan latar belakang CSR. Sejak pertengahan abad ke-20, konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR telah berevolusi dari sekedar gagasan kewajiban bisnis menjadi bidang yang kompleks dan multidisiplin. Pembahasannya dimulai dengan buku Bowen yang berjudul Social Responsibility of the Businessman pada tahun 1953 yang menekankan kewajiban moral perusahaan terhadap masyarakat. Selama bertahun-tahun, CSR telah berkembang hingga mencakup konsep-konsep seperti kewarganegaraan perusahaan, keberlanjutan perusahaan, dan manajemen pemangku kepentingan. Namun, perkembangan pesat ini juga menimbulkan kebingungan dan interpretasi yang tumpang tindih di kalangan akademisi dan praktisi. Untuk mengatasi masalah ini, Garriga dan Maladala pada tahun 2004 dalam jurnal mereka yang berjudul Corporate Responsibility Theory, Mapping the Territory, mengklasifikasikan teori CSR ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, teori instrumental, yaitu memandang CSR sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan memaksimalkan keuntungan. Dua, teori politik, menekankan penggunaan kekuatan korporasi yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Tiga, teori integratif, berfokus pada penggabungan tuntutan dan harapan sosial ke dalam strategi perusahaan. Empat, teori etika, menganggap CSR sebagai kewajiban moral untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Para penulis berpendapat bahwa keempat pendekatan ini mencerminkan dimensi yang saling terkait dari hubungan antara bisnis dan masyarakat, kinerja ekonomi, pengaruh politik, sosial, dan integrasi, dan tanggung jawab etis. Mereka menyimpulkan bahwa pengembangan teori CSR baru yang menggabungkan dimensi-dimensi ini sangat penting untuk lebih memahami dan mengelola perilaku perusahaan dalam masyarakat modern. Oke, kemudian ada teori CSR klasifikasi. Yang pertama ada teori instrumental, kemudian teori politik, teori integritas, dan teori etika. Di sini saya akan membawa yang pertama, instrumental teori. Teori instrumen memiliki tradisi panjang dan telah diterima secara luas dalam bisnis sejauh ini. Sebagaimana Windsor 2001 tunjukkan baru-baru ini motif utama penciptaan kekayaan secara progresif mendominasi konsep tanggung jawab manajerial. Tiga kelompok utama instrumen dapat diidentifikasi bergantung pada tujuan ekonomi yang diajukan. Pada kelompok pertama, tujuannya adalah memaksimalkan nilai pemegang saham yang diukur dari harga saham. Seringkali hal ini mengarah pada orientasi keuntungan jangka pendek. Kemudian memaksimalkan nilai pemegang saham. Pendekatan yang utama dikenal adalah pendekatan yang menjadi kontribusi langsung untuk memaksimalkan nilai pemegang saham sebagai kriteria utama dalam mengevaluasi aktivitas sosial perusahaan. Setiap investasi dalam tuntutan sosial yang akan menghasilkan peningkatan nilai pemegang saham harus dilakukan tanpa penipuan dan kecurigaan. Sebaliknya, jika tuntutan sosial hanya membebani perusahaan, maka investasi tersebut harus ditolak. Teori Kagnat, Jensen dan McLean 1976 dan Ross 1973 adalah cara paling populer untuk mengartikulasikan referensi ini. Namun saat ini sudah cukup diterima bahwa maksimalisasi nilai pemegang saham tidak bertentangan dengan upaya memuaskan kepentingan tertentu dari orang-orang yang berkepentingan di perusahaan. Konsep ini menetapkan maksimalisasi nilai jangka panjang atau pencarian nilai sebagai tujuan perusahaan. Pada saat yang sama, tujuan ini digunakan sebagai kriteria untuk membuat trade-off
yang diperlukan di antara para pemangku kepentingannya. Kemudian, strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kelompok teori kedua berfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk menciptakan tujuan sosial jangka panjang dan menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam kelompok ini, 3 pendekatan dapat dimasukkan. Pertama, ada investasi sosial dalam konteks kompetitif. Kedua, pandangan berbasis sumber daya alam terhadap perusahaan dan kapabilitas dinamisnya. Dan 3, strategi untuk kelompok terbawah, piramida ekonomi. Selanjutnya, pemasaran yang berkaitan dengan suatu tujuan. Pemasaran terkait tujuan telah didefinisikan sebagai proses merumuskan dan mengimplementasikan aktivitas pemasar yang ditandai dengan tawaran dari perusahaan untuk berkontribusi jumlah tertentu pada tujuan tertentu juga ketika pelanggan terlibat dalam pertukaran yang menghasilkan pendapatan. Kemudian kegiatan lain yang biasanya memanfaatkan pemasaran berbasis amal adalah konser musik klasik, pameran seni, turnamen golf, dan kampanye literasi. Semua ini merupakan bentuk kepentingan pribadi yang tercerahkan dan situasi yang saling menguntungkan karena perusahaan dan lembaga amal sama-sama mendapatkan manfaat. Selanjutnya, politik teori. Sejumlah teori dan pendekatan CSR berfokus pada interaksi dan hubungan antara bisnis dan masyarakat, serta pada kekuatan dan posisi bisnis dan tanggung jawab. Teori dan pendekatan ini mencakup pertimbangan politik dan analisis politik dalam perdebatan CSR. Meskipun terdapat beragam pendekatan, 2 pendekatan utama teori ini dapat dibedakan menjadi konstitusi korporatisme dan korporatisme warga negara. Selanjutnya, pendekatan untuk teori politik. Yang pertama, konstitusionalisme korporat. Batasan kekuasaan fungsional berasal dari tekanan dari berbagai kelompok konstituen. Hal ini membatasi kekuatan organisasi dengan cara yang sama seperti konstitusi pemerintah. Kelompok konstituen ini tidak menghasilkan kekuasaan, sebaliknya mereka mendefinisikan kondisi untuk penggunaan yang bertanggung jawab. Mereka menyalurkan kekuasaan organisasi dengan cara yang suportif dan melindungi kepentingan yang lain dari kekuasaan organisasi yang tidak wajar. Kedua, konstitusionalisme korporat. Istilah kewarganegaraan yang diambil dari ilmu politik merupakan inti dari gagasan kewarganegaraan korporat. Bagi Wood dan Langsdon, kewarganegaraan tidak dapat dianggap setara dengan kewarganegaraan individu atau sebaliknya. Kewarganegaraan bisnis berasal dari yang bersifat sekunder terhadap kewarganegaraan individu. Terlepas dari apa yang pandangan ini diterima atau tidak, teori pendekatan tentang kewarganegaraan korporat difokuskan pada hak, tanggung jawab, dan kemungkinan bermitra bisnis. Kemudian, teori integratif. Teori ini mengusulkan bahwa harus secara aktif merespon dan menginvestigasi tuntutan sosial karena legalitas dan kesuksesan jangka panjangnya berkaitan pada persetujuan masyarakat, alih-alih memperlakukan tanggung jawab sebagai sesuatu yang murni, etnis, atau berorientasi pada keuntungan. Perspektif ini berpendapat bahwa perusahaan harus menyelaraskan operasinya dengan nilai-nilai harapan sosial yang berlaku. Kemudian, kinerja sosial perusahaan semuanya menekankan mekanisme untuk mendeteksi permasalahan sosial dan mengintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan manajerial. Intinya, teori integritas memandang CSR sebagai proses adaptif di mana perusahaan memperbolehkan legalitas, persistence, dan stabilitas dengan tujuan
menyelaraskan strategi gaya mereka dengan kebutuhan norma yang berkembang di masyarakat yang mereka pengaruhi. Oke. Yang berikutnya itu ada teori etika. Terdapat kelompok teori atau pendekatan keempat yang berfokus pada persyaratan etika yang memperkuat hubungan antara bisnis dan masyarakat. Teori atau pendekatan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan hal yang benar untuk dilakukan atau pentingnya mencapai masyarakat yang baik. Sebagai pendekatan utama, teori ini dapat membedakan hal berikut ini. Yang pertama ada teori pemangku kepentingan normatif. Teori ini berpendapat bahwa suatu perusahaan memiliki kewajiban moral tidak hanya kepada para pemegang sahamnya, tetapi juga kepada semua pihak yang terkena dampak operasinya, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat setempat, dan bahkan lingkungan. Fokusnya bukan hanya pada keunggulan strategis, tetapi juga pada tanggung jawab etis. Singkatnya, perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, karena hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, bukan hanya karena menguntungkan bisnis. Yang kedua, hak universal. Pendekatan ini didasarkan pada hak asasi manusia dan hak buruh yang diakui secara global, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, prinsip-prinsip Global Compact atau standar SA 8000. Perusahaan secara moral berkewajiban untuk menghormati hak-hak dasar termasuk yang pertama, tidak ada pekerja paksa. Yang kedua, kondisi kerja yang adil. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi. CSR ini di sini dipandang sebagai kepatuhan etis terhadap standar kemanusiaan yang universal. Yang ketiga, ada pembangunan berkelanjutan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, CSR tidak hanya bersifat sosial, tapi juga lingkungan. Seringkali diimplementasikan melalui konsep triple bottom line. Yang pertama, keuntungan. Yang ketiga, ada orang atau sosial. Yang ketiga, ada planet atau lingkungan. Yang keempat, ada pendekatan kebaikan bersama. Pendekatan ini memandang perusahaan sebagai bagian integral dari masyarakat. Artinya, perusahaan harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingannya sendiri. Perusahaan yang beretika adalah perusahaan yang tidak merugikan masyarakat, tetapi justru memberikan manfaat yang seperti pertama, menciptakan lapangan yang bermanfaat. Kedua, ada membina keharmonisan sosial. Ketiga, hidup secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar teori CSR saat ini difokuskan pada aspek utama. Yang pertama, yang memenuhi tujuan yang menghasilkan keuntungan jangka panjang. Yang kedua, menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab. Yang ketiga, mengintegrasikan tuntutan sosial. Dan yang keempat, berkontribusi pada masyarakat yang baik dengan melakukan apa yang secara etis benar. Hal ini memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan teori yang paling relevan tentang CSR dan konsep terkait menjadi 4 kelompok, yaitu kita sebut teori instrumental, politik, integratif, dan nilai. Sebagian besar teori yang dipertimbangkan tidak menjelaskan secara eksplisit implikasi dari masing-masing teori. Baik, dan terima kasih. Itu tadi adalah hasil dari presentasi kelompok kami tentang analisa jurnal atau artikel. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan penyebutan. Kami akhiri presentasi kami. Selamat pagi dan terima kasih.